Shalom Bethany Sydney, selamat pagi. Shalom, shalom. Jemaat yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yuk saya undang bangkit berdiri jemaat sekalian. Oh haleluya, haleluya. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai kemenangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Dan kita ingat kita ada di sini semua karena-Mu Tuhan. Semua karena-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh glory, glory. Lebih lagi saudara. Pekik sorak kemenangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Glory, glory, glory to you Lord. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada di tempat ini. Terima kasih kalau Bethany Sydney masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Bahkan juga untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menyaksikan live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa, sebab kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah. Terima kasih kalau kami masih boleh berkumpul bersama saudara-saudari kami seiman untuk dengan satu suara, satu hati meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya ibadah minggu ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ini adalah korban keselamatan untuk bangsa ini Tuhan. Ini adalah korban keselamatan untuk kota ini. Ini adalah korban keselamatan yang dibakar dari tempat ini untuk bangsa-bangsa yang hari-hari ini sedang menantikan pertolongan dari-Mu Tuhan. Oh glory, glory, glory Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu ada di dalam ibadah ini Tuhan. Baik kami yang ada di Powerhouse Museum saat ini, maupun setiap jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Pengurapan-Mu sama ada pada kami Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dipulihkan, yang mengalami kepalesuhan mereka akan dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini kehilangan pengharapan, mereka akan menemukan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami, sumber kemenangan kami. Engkaulah pokok puji-pujian kami Tuhan. Oh glory, glory. Mari kita angkat suara kita. Mari Bethany Sydney angkat suaramu, angkat penyembahanmu, angkat sorak-soraimu. This is the special time. This is the special time. Mari angkat pujian yang tidak biasa-biasa saudara. Sebab kita ada di hari-hari yang tidak biasa. Kita ada di hari-hari yang istimewa. Dan kita bersyukur kalau kita masih boleh mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan. Oh glory, glory, hallelujah. Shaka harana mayarana masekia harana matakarana yarana mashandarana masakarana mata. Hiramata karana yarana mashikira matakarana yarana mayarana masekia harana matakarana dadadada. Saka harana yarana mayarana 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 masororo. Saka harana yarana mayarana masikira dadarana yarana mayarana mayarana mase. Saka harana yarana mayarana mayarana mashe. Saka harana yarana mayarana masakarana matakarana yarana mayarana masi. Hiramata karana yarana mashandarana matakarana yarana mase. Hiramata karana yarana Terus angkat suaramu saudara. Terus angkat suaramu melebihi ketakutanmu, melebihi kekhawatiranmu. Terus angkat suaramu melebihi kesedihanmu, melebihi keraguan-raguanmu. Angkat suaramu mengatasi segala ketakutanmu. Shikira madakarana yarana basendera raba yarana bayarana basaka harana madakarana yarana bashoro. Saka harana mayarana Siki harana yarana mayarana Siki harana bayarana masaka harana madakarana yarana bashanda. Saka harana madakarana yarana bashanda. Ayo terus saudara, jangan ada yang berdiam. Mari kita terus angkat, ciptakan atmosfer surga di tempat ini. Saudara yang beribadah di rumah juga jangan ada yang berdiam. Ayo terus bangun imanmu, angkat pujianmu, mengatasi segala ketakutanmu, mengatasi segala intimidasi dari si jahat. Sebab Kristus Tuhan kita sudah berkemenangan atas
berdoa Tuhan, biar ada sungai sukacita-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Sungai sukacita-Mu Tuhan, sukacita sejati yang akan memampukan kami untuk berdiri dengan kepala tegak, mengatasi musuh-musuh kami Tuhan, mengatasi setiap intimidasi, mengatasi setiap ancaman dari si jahat. Sebab kami percaya Tuhanlah kota perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami Tuhan, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh glory, 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 glory Tuhan. Glory, 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 glory. Dan kami akan melihat sepanjang ibadah ini Tuhan, bagaimana malaikat Tuhan turun naik di tempat ini, bahkan di rumah jemaat-jemaat-Mu saat ini, untuk melayani kami semua, meneguhkan hati kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh bersuka cita pagi ini dengan satu suara meninggikan nama Yesus, Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, yang siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai dan bersuka cita. Boleh sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Yang mau menari untuk Tuhan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Come on. Beri senyum kanan kirimu saudara. Beri senyum yang terbaik, katakan jangan takut. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Siap Kau melompat saudara? bagiku, melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan serukan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. ini nyanyian kami Tuhan. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Siap melompat sekali lagi. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan sama-sama kita katakan Syukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Katakan bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Saudara, kita ada di hari yang istimewa, amin. Yang tahu bahwa kita ada di hari-hari yang istimewa, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Di hari-hari yang istimewa ini saudara, pujianmu harus lebih luar biasa lagi. Jangan terintimidasi oleh berita-berita di luar sana. Kita ada di sini untuk meninggikan Yesus, dan hanya nama Yesus, bukan nama yang lain. Amin saudara. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dan sekarang saudara katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Terus lebih lagi Bethany Sydney. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Tanganku ku angkat
glory to you Lord. Bapak, kami tahu kami ada di hari-hari yang istimewa Tuhan. Tapi kami tidak takut, kami tidak gentar. Dan biar hari-hari ini kami mau fokus terus kepada pengorbanan-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi fokus kami dan bukan berita-berita di luar sana. Sebab firman-Mu berkata bumi dan langit akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap Tuhan. Dan firman-Mu berkata berbahagialah orang yang Kau pilih untuk mendekat. Berbahagialah Engkau yang pilih untuk mendekat dan diam di pelataran-Mu Tuhan. Dan karena itu kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Sebab kami akan menjadi kenyang dengan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat kami datang di pelataran-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, terus di dalam hadirat Tuhan. Terus jangan biarkan waktu ini berlalu. Jangan biarkan ibadah ini berlalu tanpa engkau menemukan personal encounter dengan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dan terus kita mau ingat kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikan-Nya. Mari terus ambil waktu saat ini mengingat-ingat lagi hari-hari yang sudah lewat, bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang kita, melindungi kita kalau sampai hari ini kita masih bisa ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat sendiri kau katakan lagu ini sambil terus kau ingat-ingat pengorbanan Kristus. Pengorbanan-Mu terlebih dari segalanya. Engkau yang sudah mengampuni kami dari dosa. Engkau yang sudah menebus kami dari lubang kubur Tuhan. Thank you Lord. Dan sama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
penebusannya di kayu salib yang sudah sempurna. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah. Angkat wajahmu saudara, Berikanku pandang salib Kristus.
keselamatan kami, Dialah tandu keselamatan kami, Dialah pokok puji-pujian kami, Dialah sumber sukacita kami. Di dalam nama-Mu kami kan berindu. Terus sembah ya saudara, sampai setiap intimidasi dan ketakutanmu itu luntur dan hancur di bawah hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan, ada kehidupan. Come on, speak life to this city, speak life to this nation in Jesus' name. Speak life and speak healing to the nations in Jesus' name. Kami berdoa Tuhan, ada damai sejahtera-Mu turun atas jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Raja Damai itu sendiri Tuhan. Ini yang kami perlukan hari-hari ini Bapa. Terus saudara, terus pandang salib Kristus, terus angkat sembah-Mu. Jangan terburu-buru saudara, terus masuk lebih dalam lagi. Mari kita terus ciptakan atmosfer surga di tempat ini, bahkan di kota ini dan di tengah-tengah bangsa ini. Shikiharana bayarana masikirana karana yarana bayarana 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 maso. Saudara, hari-hari ini saya terus diingatkan Tuhan, bagaimana Raja Yosafat dan seluruh bangsa Israel merasa begitu ketakutan pada saat mereka dikepung oleh 3 negara lain. Tapi apa yang Tuhan lakukan saudara? Tuhan berfirman kepada Raja Yosafat, panggil para pemuji penyembah. Panggil para pemuji penyembah untuk berdiri di barisan paling depan, mengangkat panji-panji kemenangan, mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan, untuk berseru-seru sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan saya percaya jemaat Betani Sydney, Kau dipilih Tuhan untuk menjadi pemuji penyembah, berdiri di barisan paling depan untuk mengagungkan nama Tuhan sampai Tuhan melakukan penghadangan atas musuh-musuh kita, atas musuh-musuh kita, sampai semua ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jemaat yang percaya, sorakan, sorakan kemenangan, tiup sangkakalamu, sorakan Yesus.
Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Dan hari-hari ini kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk ada di hari-hari yang istimewa ini. Kami dipanggil dan ditetapkan untuk hidup di zaman yang istimewa ini Tuhan. Karena ada satu panggilan yang dari-Mu, bahwa kami yang dipanggil untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk berdiri atas kota ini dan atas bangsa ini Tuhan. Untuk memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kelepasan dan pembebasan dari-Mu Tuhan. Untuk memberitakan kelepasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat-Mu sudah datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perkasa, Engkau dahsyat, dan sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Dalam keadaan sukar kami tetap memuji Tuhan. Di dalam lembah kekelaman kami tetap mengangkat tangan, menari dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam keadaan penuh badai dan tantangan, kami tetap meninggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Dan sungguh tidak ada Tuhan yang selain Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sungguh seperti Daud berkata, satu hari di rumah Tuhan itu lebih baik daripada beribu-ribu hari di tempat yang lain. Dan hamba berdoa ya Tuhan, Kau mengurapi ibadah kami di tengah-tengah saat-saat yang seperti ini ya Tuhan. Dan khususnya hamba berdoa untuk semua yang sedang online mendengarkan firman Tuhan dan ibadah ini, Kau lawat mereka di rumah mereka masing-masing. Dan hari ini kami berdoa supaya Engkau melawat kami Tuhan di tempat ini. Dan khususnya untuk melihat jemaat yang masih hadir, datang memuji, menyembah Tuhan. Mereka punya kesempatan untuk di rumah ya Tuhan, tapi mereka memilih untuk datang di rumah ini memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya hamba berkata, Tuhan, hamba berdoa, lawat jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sebab hamba tahu pujian yang mereka naikkan hari ini Tuhan adalah pujian yang keluar dari hati mereka. Mereka memilih untuk datang, mereka memilih untuk ibadah. Dan Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau melawat kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan di dalam waktu yang singkat ini. Pakai Tuhan hamba-Mu, supaya berita yang kami dengar ini datang daripada Engkau. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saya tahu karena social distancing, saudara tidak bisa kasih salam secara fisik, tapi kasih salam dengan lambaikan tangan. Katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Saya minta maaf kalau suami istri tidak bisa duduk berjejeran. Saudara harus duduk lompat-lompat, 2 kursi sudah dikasih tanda. Saudara-saudaraku, itu luar biasa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir, saya lihat semuanya sudah pernah hadir. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Dengan berat hati saya mau mengumumkan kepada saudara bahwa semua kegiatan gereja, training, school of ministry, meeting,
family altar dan semua kegiatan gereja kita harus liburkan, saudara-saudaraku, karena inisiatif daripada pemerintah untuk kita itu tinggal di dalam rumah, atau kita membuat istilah sekarang Bethany at home. Ya, jadi Bethany itu tempat di mana Yesus hadir. Pastikan di rumah saudara ada Tuhan Yesus yang hadir. Katakan amin. Wow, saudara-saudara, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya melihat saudara 40 lebih masih datang. Dan saya lihat ini, saya juga ikut online, ada 78 device yang online, saudara-saudaraku. Wow, ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, salam buat semua saudara yang online. Saya tahu sudah banyak yang ngomong di Bardia online, Hurstville, Southwest, Blacktown, ada yang di Mascot, ada yang di mana, semua online. Kaum mudanya online, Tuhan memberkati saudara. Tapi sebetulnya saya terharu, saudara. Terharunya gini, saudaraku, karena dulu sebagai hamba Tuhan, saudaraku, kalau saya ngajar akhir zaman, saudara tahu akhir zaman, ya, terus semua orang akan bilang kita akan sulit untuk ibadah karena akan ada antikris, ya, engkau akan disiksa, begitu. Kembali seperti zaman mula-mula Kisah Para Rasul, di mana mereka mau ibadah, hukumannya adalah dipenggal tentara Romawi. Engkau tidak boleh kumpul, engkau tidak boleh, tapi mereka tetap ibadah, saudara-saudaraku. Jadi mereka dibunuh, mereka dilempar ke gua singa. Saya jadi ingat waktu China Revival, saudara-saudaraku. Gereja juga nggak boleh kumpul. Mereka bilang gereja bawah tanah, underground churches. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa kita pun tidak bisa ibadah hanya karena virus, saudara-saudaraku. Tetapi itu kenyataan, itu terjadi hari ini, saudara-saudara. Dan saya cuma mau mengingatkan kepada saudara untuk jangan takut, untuk jangan khawatir. Justru di masa-masa yang seperti ini adalah masa-masa di mana kita perlu mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Amin, amin. Saudara-saudaraku, ya. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebab saudara dan saya yang percaya menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan janji saudara akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan saudara perhatikan, ketika panas terik datang, daun saudara tetap hijau. Ketika tahun kering datang, engkau tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan saya mau menyatakan kepada saudara yang mengandalkan Tuhan, lembah kekelaman virus corona boleh datang, saudaraku, tetapi daun saudara dan saya akan tetap hijau, dan kita akan terus menghasilkan buah, dan kita tidak akan khawatir, sebab kita termasuk golongan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pastikan saudara ada di grup WhatsApp Bethany Family, saudara-saudaraku. Pastikan saudara ada di sosial media kita, Facebook, Instagram, ya, website kita, semua warta sudah menjadi online. Saudara bisa akses website kita, saudaraku. Karena satu minggu ini adalah minggu yang sangat tegang. Hari Minggu, Perdana Menteri kita berkata, Ben, 500 orang gathering tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi mereka menggodok saudaraku, dan kemudian Senin keluar peraturan self-isolation 14 hari. Hari Rabu, saudaraku, travel ban level yang keempat, saudara-saudaraku. Dan kemudian dikurangi 100 orang saja. Saya mulai tegang, saudara-saudara. Hari Kamis, saudaraku, mereka bilang lockdown, ya, atau tidak boleh ada turis masuk, saudara. Dan hari Jumat kemarin kita didapat peraturan 100 square meter. Cuma boleh 25 orang, kita cuma boleh jatah 55 orang di dalam ruangan ini, saudara-saudara. Dan 55 orang di dalam PLC, jadi kita cuma dibatasi satu ibadah 110 orang. Aduh, saudara-saudaraku, rasanya hati saya sudah hancur, saudara-saudaraku. Ya toh? Tetapi itu kenyataan, saudara-saudara. Saya tidak tahu ini berlaku sampai kapan. Saya juga tidak tahu pengumuman ini akan 3 bulan, 6 bulan, 1 minggu. Saya juga tidak tahu, saudara-saudaraku. Pemerintah ada isu mau lockdown suburb to suburb. Saudaraku, mereka akan isu hari Selasa sampai hari Jumat. Saya tidak tahu. Jadi saudara pastikan ikuti website kami. Saya sekarang dalam dilema. Kalau saya melihat saudara masih datang pagi, angkat-angkat, pasang lampu, saudara-saudara pasang sound system. Dan ada di antara saudara berkata, Pak, bukankah
restoran masih buka, bukankah kami masih bekerja? Selama Powerhouse buka, biarlah tetap dibuka untuk ibadah. Saya juga dilema saudaraku, karena ada orang berkata bahwa jangan Pak, jangan buka gereja. Kalau buka gereja nanti kalau ketularan virus bagaimana? Nanti gerejanya yang disalahkan saudara-saudara. Dan saya juga dilema karena kita juga sudah bayar saudara-saudaraku Powerhouse ini. Saya juga nggak tahu bisa dapat refund apa tidak 2.000 itu saudara-saudaraku. Jadi saya dilema, tetapi kalau saudara tanya kepada saya bagaimana harus mengambil keputusan. Saya mau berkata kepada saudara, saya tidak tahu, tetapi saya mau menguatkan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa tidak ada mantra, tidak ada nujum yang akan mempan kepada orang Israel. Bilangan pasal 23 ayat 23, tidak ada senjata yang akan mempan kepada engkau. No weapon forms against you shall prosper. Artinya apa? Senjata apa? Saudaraku, saya percaya senjata biologi, saya percaya senjata virus corona, saudara-saudaraku. No weapon forms against you shall prosper. Saya teringat kesaksian John G. Revivalist, saudaraku. Dia pernah membuktikan, saudaraku, berikan saya virus yang hidup, ditaruh di tangannya. Kemudian diambil mikroskop, langsung virus itu menyentuh tangannya, mati. Saudaraku, itu bisa terjadi, saudara-saudaraku. Dan saya percaya engkau masuk di tempat ini, saudara-saudaraku, semua virus mati, saudara-saudaraku. Tadi semua saya lihat Pak Rudi semua, Pak Chandra ngomong itu tempat pegangan itu di hand sanitizer, mikrofon saya dikasih sanitizer. Saya bilang yes, saya percaya virus itu mati karena sanitizer, tetapi saya lebih percaya virus itu mati karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saya nggak tahu saudaraku bagaimana ibadah kita minggu depan. Tanggal 29 Maret, 5 April, tapi yang jelas pasti online. Pak, bagaimana dengan Jumat Agung? Bagaimana dengan kebangkitan? Nah, ini yang bikin hati saya sedih, saudara. Bukankah kekristenan itu, kita itu karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, saudara-saudaraku. Saya juga nggak tahu, tapi saya percaya bahwa darah Yesus, tulah itu akan lewat, saudaraku. Darah Yesus itu yang akan melindungi saudara dan saya. Jadi saudara ikuti ikuti berita-berita yang akan datang ya. Jadi WhatsApp channel Bethany Sydney Family itu saya akan update setiap hari. Begitu ada peraturan pemerintah saya akan update kepada saudara. Pemerintah sudah mengeluarkan stimulus keuangan paket yang pertama. Selasa ini atau Jumat ini akan keluar stimulus paket yang kedua. Dan saya tahu ada jemaat berkata, Pak, toko yang sudah ditutup, pekerjaan yang sudah berkurang, ekonomi bagaimana bayar bil. Saya mengerti saudara-saudaraku. Tetapi biarlah kita menaruh pengharapan bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Dan khususnya kepada saudara yang bukan permanent resident, yang terpengaruh dengan ini. Kalau pemerintah bisa mengeluarkan stimulus, Gereja Bethany juga akan mengeluarkan stimulus saudaraku untuk pelayanan diakonia. Saya tahu Ibu Elina sudah pesan cukup banyak, cukup mahal saudaraku. Saya juga nggak tahu bagaimana distribusinya. Saudara komunikasi dengan ketua FA saudara masing-masing supaya nama saudara dicatat dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu pengumuman dari saya. Mari kita memberikan persembahan kita dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di masa-masa yang istimewa, yang Bu Sandra berkata hari yang istimewa ini Tuhan. Kami tetap mau memuji, kami tetap mau menyembah dan kami mau tetap memberi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Saudara diberikan kesempatan untuk memberi. Bagi saudara saya tahu yang online saudara bisa memberikan transfer secara online untuk rekening gereja yang akan muncul di multimedia atau yang ada di website kita. Amin. Kita naikkan sebuah pujian. Aku percaya. Amin. Tak pernah ku ragukan karyamu. Kuasamu, mujizatmu ada di hidupku saat aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup.
Thank you worship team. Amin. Semua buka bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Yang saudara di rumah masing-masing online, saya melihat di sini ada 80 device sekarang yang online. Buka Ibrani 10:35. Di dalam seri yang terakhir Aku Percaya ini, bagian yang keempat, saya memberikan judul Jangan Lepaskan Kepercayaanmu. Ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak melepaskan kepercayaan saya. Lebih kuat lagi katakan, saya tidak melepaskan iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena besar upah yang menanti saya. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup di saat-saat yang saya berkata bukan saja pandemik, tetapi panik demik, saudara-saudara. Di mana semua panik, semua takut, semua khawatir, saudara-saudaraku. Setiap hari kita mendengar berita tolnya bahwa virusnya tambah lama tambah naik. Tambah lama tambah naik, negara ini, lockdown. Mereka mulai beli stok makanan, saudara-saudaraku. Mereka mulai, saudara-saudaraku, panik. Dan ada orang berkata, Pak, saya juga mau beli, panik buying, Pak. Tetapi ketika saya melihat bank account saya sudah panik duluan, katanya. Dan yang luar biasa adalah saudara-saudaraku, semua orang beli ini, saudara-saudaraku. Saya bingung, saudara-saudaraku, kenapa toilet paper? Apa hubungannya dengan virus, saudara-saudaraku? Apakah ini bisa melindungi saudaraku? Tadi malam saya cek di rumah saya, toilet tisu tinggal 1, saudara-saudaraku. Saya ke supermarket, gak ada toilet tisu sampai sekarang, saudara-saudara. Teman-teman bilang, Pak harus ke Costco, Pak, jadi member, Pak. Pak, ada anggota yang elderly enggak, Pak? Datang ke Woolworth atau Coles jam 7 pagi, langsung dikasih toilet paper, Pak. Jadi maksudnya apa? Antrinya itu panjang kayak ular. Begitu engkau sampai di depan, kau langsung dikasih toilet paper sama toilet tisu, katanya. Langsung dapat 1 bag. Oh gitu caranya. Ya tapi masa kita harus antri pagi-pagi hanya untuk beli ini, saudara-saudara. Tetapi ternyata banyak orang antri untuk beli ini, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak di antara saudara yang antri untuk baca kertas yang lain, yaitu Alkitab? Saudara-saudara yang kasih. Saudara ngerti maksud saya? Apakah ini lebih berharga dibandingkan dengan Alkitab, saudara-saudaraku? Saya sampai ngomong kepada anak-anak saya, engkau memang lahir di Australia, tetapi mari jadi orang Indonesia sekarang, kita pakai air. Lebih bersih lagi, saudara-saudara. Bukan karena kita pelit, tetapi karena nggak ada. Dedi berusaha ke supermarket, tentu jam-jam yang saya punya waktu, saudara-saudaraku. Dan semuanya nggak ada, saudara-saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena mereka masuk di dalam satu yang namanya fase ketakutan. Dan hari ini Alkitab mengingatkan kepada saudara dan saya di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan. Semua berkata bukan. Lebih kuat lagi katakan bukan. Kasih tahu kepada sebelah saudara dengan lambaian tangan, bukan roh ketakutan. Kasih tahu sebelah kanan sambil goyang-goyang begini, bukan roh ketakutan. Haleluya. Jadi kalau saudara mulai panik, saudara-saudaraku mulai panik, saudara ingat itu bukan datang dari Tuhan. Kalau saudara mulai ketakutan, ingat itu bukan datang dari Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, itu datang dari musuh, itu datang dari iblis, saudara-saudaraku. Sebab Allah hanya memberikan kepada saudara Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. For God did not give us the spirit of timidity, the spirit of cowardice, the spirit of fear. Tuhan tidak memberikan kepada kita spirit penakut, roh penakut itu bukan. Tetapi Tuhan memberikan kita the spirit, roh yang membangkitkan power, membangkitkan love and sound mind. Artinya apa? Ability yang menghasilkan kita tenang, balance mind, self control.
Jadi semua yang saudara lihat itu bukan self control lagi, saudaraku. Mereka berantem gara-gara ini, saudara-saudara. Sampai saya baca, saudaraku, di berita itu yang pukul-pukulan gara-gara ini, saudaraku sekarang dicat, saudaraku, di pengadilan. Saudara ngerti maksudnya? Hanya karena soal ini, saudaraku, yang biasanya less than 50 cent satu, sekarang $3 orang beli, saudara. Kaget nggak, saudara-saudara? Itu sudah penuh dengan ketakutan. Berarti apa, saudaraku? Berarti mereka melepaskan kepercayaan mereka. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudaraku. Artinya mereka sudah, karena iman dengan ketakutan tidak bisa berjalan bersama-sama. Artinya ketika engkau mengalami yang namanya ketakutan, saudaraku, saudara harus mengerti bahwa ternyata iman itu sudah saudara lepaskan. Tetapi ketika saudara punya iman, aku percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang mati dan kemudian dibangkitkan supaya Dia menjadi Tuhan atas orang yang mati dan Tuhan atas orang yang hidup. Sebab baik mati maupun hidup ada di dalam tangan Tuhan, dan kau percaya hidup saudara di tangan Tuhan, timbul satu iman. Dan ketika saudara mempertahankan iman kepercayaan itu, apa yang terjadi? Ada ketenangan. Ada sound mind, ada kebangkitan, ada kasih, ada kekuatan. Saudara tidak takut lagi. Jadi artinya saudara-saudaraku, hari ini saya mengajarkan kepada saudara, jangan izinkan kehidupan saudara dan saya, keluarga saudara dan saya itu tercengkeram oleh berita dengan berita. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, saya pun mengalaminya. Setiap hari yang saya baca adalah virus corona, saudara-saudara. Saya sampai ngomong kepada teman, kepada jemaat saya sendiri, sampai sadar bahwa ternyata yang saya baca Alkitab sama baca virus corona, banyak virus coronanya, saudara-saudara. Iya toh? Karena begitu banyak, saudaraku, virus corona beritanya. Oh, harus begini, harus begitu, harus begini. Dari Italia, dari Amerika, saya baca semua. Jadi saya mulai sadar, iya ya, saya lupa, saudara-saudaraku. Karena ketika itu fokus kita kepada itu, kita lupa, kita tidak lagi fokus kepada iman. Bagaimana supaya kita tidak melepaskan kepercayaan kita? Cuma sederhana, pertahankanlah fokus kepada Tuhan. Stay focus and keep focus. Katakan bersama dengan saya, stay focus, keep focus. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada hal-hal rohani. Markus 5, saudaraku, ada satu kisah di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Di ayat yang ke-35 dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus, saudara perhatikan, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudara-saudaraku, akan banyak orang datang kepada saudara dan ngapain? Sudah gak usah repot-repotkan Yesus. Sudahlah gak usah ibadah. Sudahlah gak usah doa. Sudah mati. Sudah terlambat. Sudah expired. Gak ada gunanya panggil Yesus, itu gak ada gunanya. Ngapain kamu panggil guru datang? Gak ada gunanya. Sudah mati. Saudaraku, akan banyak, saudaraku, di masa-masa sekarang orang akan berkata demikian. Oh, gak ada gunanya. Ngapain nyusah-nyusah, mengapain panggil Yesus? Tetapi saya mohon supaya saudara dan saya, jemaat Bethany, kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak menghiraukan perkataan mereka. Supaya apa? Supaya Yesus fokus. Tujuannya adalah membangkitkan anak daripada Yairus. Tujuannya datang ke rumah Yairus. Bagaimana caranya? Dan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak takut, aku percaya. Katakan sekali lagi, aku tidak takut, aku percaya. Ayat yang ke-37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi Yesus tidak mengizinkan semua orang yang tidak percaya, Yesus tidak mengizinkan semua orang yang punya perkataan negatif untuk datang dan masuk ke dalam
rumah daripada kepala ibadat itu, yaitu Yairus, dan untuk melihat mujizat. Saudara-saudara perhatikan, yang diundang cuma Petrus, Yakobus dengan Yohanes. Ayat yang ke-38 mereka tiba di kepala rumah ibadat. Iya toh? Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, orang-orang menangis, orang-orang meratap dengan suara nyaring. Apa ini, saudara? Ini adalah orang-orang yang dicengkeram oleh roh ketakutan. Ribut, nangis, meratap. Dengan suara yang nyaring, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini ada banyak suara yang nyaring berkata, lockdown, lockdown. Saya mendengar ada orang yang keluar dari rumah orang tuanya, sewa apartemen dan kemudian lockdown di rumah itu 3 bulan. Sudah tidak kemana-mana karena takut, saudara-saudara. Karena ada lagi saudaraku, saya dengar cerita macam-macam, saudara-saudara. Ya boleh-boleh saja, saudara-saudaraku, engkau self-isolation. Ada baiknya kalau engkau self-isolation, tapi engkau baca firman Tuhan, engkau di rumah online. Itu ada baiknya. Saudara, tapi bukan berarti engkau melakukan itu karena panik, saudara-saudara, dan kemudian berkata, Pak, akhir zaman, Pak, akhir zaman, Pak, akhir zaman, Pak. Oh Pak, ini antikristus ya, mungkin antikristus ya Pak ya. Pak, ini mungkin tanda Tuhan mau datang. Saya sudah ngomong, saya percaya Tuhan mau datang, saudara-saudara. Bahkan saya sering kali ngomong bahwa saya percaya kita adalah generasi orang-orang yang akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya toh? Saudara ingat saya pernah berkata, ada seorang hamba Tuhan berkata ini adalah the year of preparation, jauh sebelum virus corona ini muncul. Dan dia ngomong bahwa next year adalah the year of tribulation. Saya percaya itu, tetapi justru ketika hal-hal ini terjadi, justru mengajarkan kepada saudara dan saya untuk fokus kepada Tuhan. Untuk stay fokus, untuk tidak menghiraukan perkataan-perkataan negatif, untuk tidak ikut-ikutan ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sebab apa? Sebab kalau engkau ikut-ikutan ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring, engkau tidak diajak sama Tuhan Yesus masuk dalam tempat mujizat. Kenapa saya berkata demikian? Sesudah itu ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa engkau ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Jadi bukan saja Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, tetapi orang-orang yang seperti itu diusir, saudara-saudaraku. Jadi saya berdoa karena apa? Karena iman dengan ketakutan tidak berjalan bersama-sama, saudara-saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita perlu percaya bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Ya betul, engkau perlu hand sanitizer. Betul, engkau perlu social distancing. Betul, kita perlu mentaati peraturan pemerintah. Buktinya hari ini kita mentaati peraturan pemerintah. Saudara duduk lebih dari 2 meter, ya, atau satu dengan yang lain. Betul, kita harus taat. Tetapi jangan sampai peraturan pemerintah itu ada dan membuat kita semakin takut, semakin takut. Tetapi justru kita harus semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Sebab apa? Hanya orang yang percaya saja, yang tidak takut saja yang diajak masuk. Ya, saudara baca selanjutnya, dibawanya ayah, ibu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus. Dengan Yesus masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya anak itu, katanya talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi yang diundang masuk cuma bapaknya, ibunya, Tuhan Yesus sama 3 muridnya. Cuma 6 orang sama yang mati 7. Di dalam satu kamar, saudara. Jadi yang menangis, yang meratap itu tidak diajak masuk, saudara. Mereka kehilangan satu kesempatan untuk menyaksikan mujizat bahwa jika engkau ada di dalam Kristus Yesus, engkau tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan, itu terjadi, yang menyaksikannya cuma orang-orang itu. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak membuat mujizat itu sebagai mujizat di depan publik gitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan panggil semua orang yang ngomong anakmu sudah mati, ngapain nyusahkan guru, yang ribut, menangis, meratap dengan suaranya. Saya kumpulkan semuanya, saya keluarkan anak itu keluar dari kamar, ya nggak percaya, nggak percaya ya. Talita kum, bangun, saudara-saudara, supaya semua orang lihat begitu. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena saya percaya justru mujizat, the resurrection itu terjadi. Dan engkau hanya bisa melihat hanya bagi orang yang tidak takut dan percaya saja.
Tuhan cuma minta itu dari saudara dan dari saya. Amin. Oh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sydney Morning Herald pernah mempublikasi satu artikel tanggal 1 Agustus 2002. Cukup lama saudara-saudaraku. Yaitu tentang cerita dua saudara yang dinamakan Winner Lane dengan Russell Lane. Sebab di tahun 1958 di kota New York, seseorang yang bernama Robert Lane, dia punya baby yang keenam, dia kasih nama Winner Lane. Jadi kemenangan, garis kemenangan, jalan kemenangan. Saudaraku, The Lanes itu hidup di housing project di Harlem. Dia sudah punya 6 anak saudaraku, dan 3 tahun kemudian lahirlah anak yang ketujuh, baby boy. Dan baby boy anak yang ketujuh ini dikasih nama Russell Lane. Anak yang kalah, anak yang gagal. Saudara bisa bayangkan, dia tumbuh, saudara semua bilang, loser, loser, loser. Engkau itu kalah, engkau itu gagal. Tetapi tahukah saudaraku bahwa Russell Lane ini hidupnya bukan kalah, tetapi dia berhasil. Akhirnya dia masuk sekolah, dia dapat beasiswa, dia lulus dari Lafayette College di Pennsylvania. Dia join New York Police Department NYPD dan dia menjadi detektif, saudara-saudaraku. Wow, namanya Russell, tetapi dia sukses. Sedangkan saudaranya, kakaknya yang 3 tahun lebih tua, namanya Winner Lane. Namanya Winner, saudaraku. Ditahan 31 kali, masuk penjara 2 tahun, saudaraku. Karena apa? Karena dia ngerampok, dia burglary, dia mencopet, domestic violence, dia trespassing, dia resisting arrest, dan melakukan banyak kejahatan yang lain. Pak, kok bisa begitu? Bukankah dikasih nama Winner, dia menjadi winner? Bukankah dikasih nama loser, kok malah kebalikan? Justru itu yang saya mau katakan. Bukan profetik seperti itu, tetapi saya mau katakan kepada saudara, masa depan saudara dan masa depan saya tidak bergantung kepada apa yang manusia katakan. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada apa yang pemerintah katakan. Masa depan saudara dan saya bergantung kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan segala perkara. With Christ we can do all things through Christ Jesus who give us strength. Oh hallelujah. And nothing will be impossible for those who believe in the name of Jesus Christ. If you believe, say amen. Jika saudara percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Glory, hallelujah. Hallelujah. Jadi saudaraku, peristiwa itu sangat membekas di hati daripada Rasul Petrus. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika dia melayani di Kisah Rasul pasal ke-9, dia pergi ke Yope, di situ ada seorang murid perempuan bernama Tabita, di dalam bahasa Yunani Dorcas. Dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Saya tahu saudaraku bahwa orang yang cinta Tuhan pun bisa sakit. Ya, saudara-saudara. Tetapi Dorcas sakit apapun, ketika dia mengalami itu, saudaraku, ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak baik dan engkau mengalami meninggal. Saudara, sebagai orang Kristen kita perlu tahu bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Memang kadang-kadang ada perkara yang buruk bisa terjadi, tetapi dalam segala hal Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kalau engkau berjalan, kalau saya tahu itu adalah tujuan saya, menyampaikan berita Injil untuk berkhotbah, saya jalan. Saya tidak akan takut, saudara-saudaraku, karena itu tugas saya, saudara. Makanya hari Selasa malam istri saya masih berkata, "Go, kamu berangkat ke Indonesia. 2 minggu pulang tanggal 6 April, enggak apa-apa di self-isolation. Aku enggak akan kerja 3 hari, habis itu break, study break. Anak-anak 2 minggu atau liburan, sudah libur saja di rumah." Saya bilang oke, aku pergi ke Indonesia. Saya masih membuat decision itu sampai hari Rabu ketika travel ban, saudara-saudara. Ya enggak bisa keluar. Saya telepon gembala saya berkata, "Pak, saya minta maaf." Dia ngomong juga enggak apa-apa. Kemudian dia tanya saya pertanyaan yang sama, "Engkau masih tetap ibadah enggak?" Saya bilang, "Saya enggak tahu karena peraturan." Ya toh. Bagaimana dengan Surabaya? Oh, kami akan steril, kami akan tetap ibadah selama pemerintah. Tapi unfortunately gereja kami pun
gubernur, Kapolri dan lain sebagainya mengeluarkan satu instruksi sehingga harus tutup. Ya akhirnya tutup, saudara-saudara. Kita masih bersyukur, kita masih bisa ibadah. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Ya. Jadi saudaraku, kalaupun peristiwa itu terjadi, kalaupun engkau mengalami seperti apa yang dilakukan terjadi di dalam diri daripada Tabita, percayalah bahwa engkau itu ada di dalam rencana Tuhan. Engkau ada di dalam satu perlindungan kuasa Tuhan yang luar biasa. Memang dia sakit, dia meninggal dan setelah itu dimandikan, mayatnya dibaringkan, perhatikan, di upper room, saudara-saudara. Lalu berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka sampai di sana ia dibawa ke upper room. Dan semua janda itu datang berdiri dekatnya sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Petrus. Dorcas mati, masih muda. Tabita lihat ini melayani, kok dipanggil Tuhan. Dan Petrus datang. Dan saya yakin Petrus ingat, saudaraku, peristiwa itu, atmosfer itu sama persis seperti yang dia pernah belajar dari gurunya, saudara-saudara. Makanya dia ngomong apa? Lalu Petrus, ayat yang ke-40, menyuruh mereka semua keluar. Dia mengusir semuanya yang tidak percaya, yang menangis ribut dengan meratap dengan suara nyaring. Yang berkata sudah gak mungkin, Tuhan ini gimana, Tuhan keluar kamu, keluar. Kenapa dia mengusir, saudaraku? Karena dia sadar bahwa miracle yang terjadi, the power of the resurrection, itu terjadi bagi orang-orang yang mau memilih untuk percaya. Makanya dia usir, keluar. Karena dia ingat gurunya dulu juga ngusir. Tidak menghiraukan perkataan seperti itu. Kemudian ia berlutut dan berdoa. Saudara perhatikan, dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Oh haleluya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berlutut, saudara-saudaraku. Dia berdoa. Kemudian dia berpaling. Saudara. Artinya apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dia stay fokus, keep fokus. Dia tidak melepaskan kepercayaannya dia. Walaupun semua pemikiran di dalam otaknya akan bilang sudah terlambat, sudah mati, sudah tidak mungkin. Ngapain sembahyang, ngapain cari Tuhan, ngapain. Tetapi dia mulai fokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat kepada mayat, saudara. Karena apa? Karena kalau engkau berlutut, engkau berdoa sambil lihat mayat, saudara. Engkau buka mata, engkau ngincang-ngincang sedikit begini-begini, saudara-saudara. Bagaimana engkau bisa berdoa dengan iman? Kalau yang di depan, saudara. Makanya dia berdoa dulu, dia percaya dulu. Begitu timbul iman, begitu timbul kekuatan, baru dia noleh kepada, kemudian berpalinglah Petrus. Bangkitlah. Amin. 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 Pemain musik boleh kembali. Saya tinggal 5 menit, saudara. Saya nggak keburu cerita tentang upper room. Tetapi nanti di kebaktian kedua karena saya mungkin bisa molor, saudara-saudaraku. Haleluya. Tinggal 5 menit, saudara-saudara. Oh, tetapi pagi hari ini saya menguatkan kepada saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita mengambil satu teladan daripada Tuhan Yesus. Kita tidak menghiraukan. Memang ada begitu banyak berita, ada banyak yang hoax, tetapi aku memilih, aku tetap percaya bahwa Tuhanku dahsyat. Aku percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Aku percaya bahwa Allah itu perkasa. Meski aku tidak melihat jalan yang telah Kau sediakan, namun aku memilih untuk percaya. Ketika orang banyak tidak percaya, aku memilih untuk percaya. Ketika banyak orang menghina, aku tetap percaya. Sekalipun aku ada di dalam lembah yang kelam, aku tetap percaya. Sebab aku tahu gada Tuhan dan tongkat Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur aku. Itu sebabnya aku percaya Dia Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Kami percaya Engkau dahsyat. Kami percaya Engkau besar. Oh, kami percaya
Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan musuh kami. Oh, aku percaya. Ada bagiku ajaib perkasa perbuatanmu. Semua menyanyi, katakan aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya. Mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa. Lebih kuat lagi semua jemaat. Katakan aku percaya. Dengan segenap imanmu, segenap kekuatanmu. Aku percaya. Aku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya. Mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatanmu. Meski ku tak melihat jalan yang kau sediakan, Meski ku tak melihat jalan yang telah Kau sediakan bagiku, namun ku mau tetap percaya. tetap percaya sampai sesuatu terjadi. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya. Mujizat-Mu ada bagiku, Ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, ajaib perkasa. ajaib perkasa Perbuatanmu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. Ya masyadallah, masyadallah. Haleluya. Hosana, Hosana. Glory. Ya masyadallah. Shalom, shalom, shalom. Jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menanti engkau. Jangan takut dan percayalah. Itu sebabnya kita memuji, mengagungkan. Kita berkata, Tuhan, Kau lebih besar daripada badai. Engkau lebih dahsyat daripada badai. Engkau lebih luar biasa dari persoalan yang kami hadapi. Itu sebabnya kami berdiri di atas gunung, menghadap kepada gunung, menghadap kepada Goliat, dan berkata bahwa aku punya Yesus yang lebih besar daripada setiap gunung, yang lebih besar daripada setiap Goliat. Itu sebabnya aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Waktu itu suara Tuhan akan menggoncangkan bumi, tetapi Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita melihat dunia ekonomi digoncangkan, dunia kesehatan digoncangkan, dunia pariwisata, dunia kesehatan dunia, semuanya digoncangkan. Tetapi percayalah, engkau menerima sesuatu yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya
dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Buka kedua tangan saudara. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Sebab kami percaya kami menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Itu sebabnya kami tidak takut bahaya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan iman, percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat tanda ajaib Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, sehingga tidak ada virus corona yang bisa mempan kepada engkau. Engkau sehat, engkau punya panjang umur, engkau diberkati. Jemaat Betani engkau diberkati. Jemaat yang sedang online masing-masing di rumah saudara, engkau pun diberkati, engkau pun dijaga, engkau dilindungi. Terimalah berkat perlindungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhanku dahsyat, Amin. Kau lebih Tuhan memberkati saudara. dari sanggup menolongku. Aku